objek di dalam pemrograman itu juga seperti objek di real world ya, di dunia nyata ya, bisa saling mewarisi dan mewariskan. Jadi suatu objek bisa mewariskan ya, atau dia mewarisi dari objek lain. Jadi kelas-kelas yang ada yang kita buat itu bisa mewarisi sifat-sifat dari kelas yang sudah ada sebelumnya, atau dia juga nanti bisa mewariskan ke kelas selanjutnya. Subclass inherits method and data from superclass. Jadi subclass itu adalah kelas turunan, ya. Superclass adalah kelas induknya atau parent. Jadi subclass bisa mewarisi metode-metode dan data dari superclassnya. Sebagaimana kita juga mewarisi perilaku dan atribut dari orang tua, perilaku dan status dari orang tua. Ya. Atau satu generasi mewarisi perilaku dan status dari generasi sebelumnya. Kita sebagai manusia, kita mewarisi sifat, ya, perilaku, ya, makan, karena orang tua kita juga makan. Manusia-manusia terdahulu juga makan. Berjalan, ya, kemudian menyapa, kemudian tidur, ya, mandi, ya, kemudian mengirim pesan, ya. Meskipun nanti ada yang disebut sebagai polimorfisme, ya, bahwa perilaku orang tua mungkin oleh turunannya akan disesuaikan, ya, karena sudah tidak relevan maka disesuaikan atau diimplementasikan kembali dengan cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau dulu orang tua mengirim pesan itu melalui surat pakai kertas, ditulis menggunakan ballpoint, sekarang kita hampir tidak pernah melakukan itu karena sudah zamannya sudah tidak relevan. Kita mengirim surat ya pakai email, pakai instant messenger, pakai media sosial atau sosial media, dan menggunakan cara-cara yang sudah berbeda dengan yang digunakan oleh orang tua kita. Sama seperti mengetik dulu pakai mesin tik, sekarang pakai komputer. Itu adalah penyesuaian perilaku yang diwarisi dari orang tua, tapi kita sesuaikan. Nama perilakunya masih sama, mengirim pesan, mengetik, tetapi caranya berbeda. Nah, subclass juga bisa add new data item. Ya, jadi kelas turunan bisa menambahkan item data atau metode baru. Ya. Jadi data baru bisa ditambahkan, metode baru juga bisa ditambahkan. Artinya punya perilaku baru. Ya. Contohnya apa? Misalnya apa data yang orang tua kita tidak memiliki, kita memiliki. Ya kan? Misalnya apa? Misalnya YouTube channel orang tua kita mungkin nggak punya. Anda punya. Dan itu juga disertai dengan perilaku baru. Ya kan? Perilaku baru sebagai YouTuber. Ya, upload video, ya, nge-vlog gitu ya. Nge-vlog di YouTube atau melalui platform yang lain. Nah, itu adalah data baru yang ada di dalam subclass, ada dalam turunan, ya. Dan metode baru yang ada pada turunan yang pada induknya itu tidak ada. Pada orang tuanya tidak ada, tidak memiliki. Jangankan YouTube channel, orang tua kita, nggak tahu ya, kalau orang tua Anda mungkin sudah generasi ini ya. Terutama orang tua saya misalnya tidak punya, alamat email pun tidak punya.
adanya nomor telepon yang bukan handphone juga, telepon masih telepon kabel di rumah itu dari Telkom. Paling punyanya alamat rumah, yang tidak punya alamat email. Nah sekarang atribut Anda kan banyak sekali ya. Untuk alamat saja sudah ada alamat email, ada akun IG, ada akun Facebook, ada akun apalagi ya nomor juga ada nomor WhatsApp, nomor yang lain. Jadi lebih banyak kita, perilakunya juga lebih banyak kita. Nah ini yang tadi saya sampaikan, subclass of rights method. Ya. Of rights itu artinya mengimplementasikan kembali karena metode-metode pada superclassnya sudah tidak relevan. Ya. Dulu saya pernah contohkan ketika di pengantar itu, kalau sepeda motor itu masih di ontel itu ya nggak relevan. Ya. Sepeda motor yang sudah rodanya sudah lebih besar, lebih berat, ya, kemudian ada lampunya, ada apa namanya, ada tangkinya, ada joknya juga panjang, tidak seperti sedel sepeda, tetapi masih di ontel, ya. Itu tidak relevan. Tidak relevan karena lebih berat bobotnya, tetapi cara mempercepat lajunya itu masih di kayu atau di ontel. Tidak relevan sehingga sepeda motor tidak menggunakan itu lagi, tapi menggunakan mesin untuk mengganti ontel itu ya, mengganti mengkayuh itu diganti dengan ngegas gitu ya. Mengkayuh diganti dengan ngegas, tinggal tarik saja pedal gasnya, maka dia lajunya akan semakin cepat. Kalau dulu semakin ontelnya semakin cepat, artinya tenaga manusia ya, itu semakin cepat juga laju sepedanya. Ya tidak relevan, maka di override. Nah, nanti juga kita bisa mengoverride metode-metode yang di superclass tidak relevan lagi, kita perbarui ya. Nama metodenya sama, nama metodenya atau nama perilakunya sama, tetapi implementasinya isinya berbeda. Dan catatan di dalam Java, ya, Java programming itu semua kelas Java itu adalah subclass dari kelas namanya object. Jadi di Java ada kelas namanya object yang itu adalah induk dari semua kelas atau mother of all classes. Object is a mother of all classes. Jadi object itu adalah semua induk dari semua kelas. Nah, apa keuntungan inheritance ya? Mungkin sudah Anda baca juga. Ya, keuntungan inheritance. Bentar. Saya share screen lagi. Keuntungan dari inheritance adalah yang pertama, adding functionality to existing classes. Kita bisa menambah fungsionalitas dari kelas-kelas yang sudah kita buat.
atau kelas-kelas yang eksis baik yang kita buat maupun yang dibuat orang lain, ya, menambah kecanggihan gitulah. Ya, orang sudah buat sepeda kemudian buat lagi sepeda motor yang lebih canggih, fungsionalitasnya lebih banyak, ya. Kemudian yang kedua, reuse of code, ya. Keuntungan dari inheritance ini adalah kita bisa menggunakan kembali, ya, menggunakan kembali kode-kode program yang pernah kita buat, atau kode-kode program yang orang lain buat dalam bentuk library. Jadi library itu bisa kita inherit, ya. Kemudian beberapa metode dan data bisa kita warisi dari, ya, kelas yang kita buat, kita mewarisi metode dan data yang ada di dalam library tersebut, ya, tanpa kita harus menulis kode lagi, tanpa harus menulis ulang kode dari metode-metode tersebut. Kemudian yang ketiga, refining a general solution to a specific. Jadi dengan inheritance ini kita bisa membuat sebuah solusi yang general menjadi spesifik. Maksudnya begini, di dalam dunia nyata sendiri kadang kita menemukan konsep yang general, ya, konsep yang general. Dan konsep general itu tidak serta-merta bisa kita pakai. Kita butuh konsepnya yang spesifik. Misalnya Civitas Academica. Civitas Academica itu kan general, ya kan? Civitas Academica atau warga kampus. Warga kampus itu kan general. Di dalamnya ada dosen, ada tenaga kependidikan atau tendik, kemudian ada mahasiswa. Ya. Nah, konsep yang general itu bisa kita spesifikkan menggunakan inheritance. Jadi kita buat kelas warga kampus atau Civitas Academica, ya. Sebenarnya kalau Civitas Academica hanya mahasiswa dan dosen saja, ya. Kalau semuanya berarti warga kampus. Warga kampus, lalu kemudian kita inherit, ya. Inheritance, ya, kita turunkan, ada dosen, kemudian ada kelas mahasiswa, ada kelas tendik. Ya, disitulah fungsi dari atau manfaat dari inheritance. Kita bisa refining a general solution to specific. Kita butuh general konsepnya, tapi kita juga butuh yang konsep spesifik. Kadang-kadang kita butuh bekerja hanya dengan entitas dosen misalnya, atau entitas mahasiswa saja, tapi kadang kita butuh konsep yang menaungi ketiganya itu. Kita butuh konsep yang menaungi ketiganya ketika kita mau berurusan dengan ketiganya. Artinya tipe data apa sih yang bisa menaungi dosen, mahasiswa, dan tendik, yaitu tipe datanya adalah warga kampus. Maka kita harus buat kelas namanya warga kampus. Tapi kadang kita butuh hanya bekerja dengan yang spesifiknya saja, dengan mahasiswa saja atau dengan dosen saja. Maka yang spesifik, kelas yang spesifik juga kita butuhkan. Ya, sehingga disitulah manfaat dari inheritance. Kemudian yang keempat adalah rapid development of solutions. Ya, pengembangan yang cepat. Ya, pengembangan yang cepat. Karena dengan inheritance ini kita tidak harus membuat sendiri objek-objek yang sudah dibuat oleh orang lain, ya, kita tinggal melakukan inheritance saja, kemudian kita bisa menambahkan fungsi-fungsi, ya, kita bisa melakukan overriding terhadap metode-metode, ya. Kemudian kita juga bisa
merefining general solution to specific, misalnya yang ada di dalam library itu hanya kelas-kelas yang masih general, maka kita bisa lakukan inheritance untuk menurunkan menjadi kelas-kelas yang lebih spesifik. Ya. Misalnya ada kelas namanya message. Nah, message itu kan masih general. Ya, yang spesifik apa? Ya ada text message, ada voice message, kemudian ada video message, ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, text message, voice message, video, ada pesan gambar juga ya, image message atau emoticon, ya, emoticon emoji message. Ya, jadi pesan itu bisa lebih spesifik lagi, ya, lebih spesifik lagi, dibuat konsep yang lebih spesifik lagi dari yang general. Ya. Pesan itu kan general ya, message itu general. Ya, tentu mengirim pesan teks dan mengirim pesan gambar itu tentu caranya berbeda. Ya, caranya berbeda. Tetapi kadang kita perlu memerintahkan untuk ya kita perlu bekerja dengan menggunakan konsep yang general, yaitu dengan message. Misalnya ketika kita memerintahkan untuk mengirim pesan, ya, send message, parameternya dalam kurung ya message. Semua message, semua tipe message itu kita payungi dengan tipe datanya adalah message, di tipe data yang general. Karena kalau kita gunakan parameternya adalah yang spesifik, nanti kalau misalnya text message begitu, maka kalau image message gimana? Kalau voice message gimana? Kemudian ya sehingga pengembangan yang cepat itu bisa tercapai dengan menggunakan inheritance. Nah, tipe atau jenis-jenis inheritance dulu sudah pernah disampaikan juga dalam pengantar. Ada single inheritance, ada multiple inheritance. Single inheritance itu sebuah subclass hanya mewarisi dari hanya satu superclass, sedangkan multiple inheritance ini subclass bisa mewarisi dari lebih more than one superclass, ya, lebih dari satu kelas, ya, dari satu kelas. Ya, contohnya kalau yang single inheritance ada Java, Smalltalk, ya. C++ itu multiple inheritance. Hierarkinya seperti ini, ya, jadi di atas sendiri adalah objek, ya. Di atas sendiri adalah objek. Ya, kemudian kita bisa menurunkan kelas A, kelas D, ya, kemudian kelas A diturunkan lagi kelas B dan kelas C. Ini single inheritance, ya. Setiap kelas hanya punya satu induk. Jadi cirinya single inheritance adalah setiap kelas hanya punya satu parent saja. Nah, inheritance di dalam Java itu single inheritance tapi bisa dengan interfaces. Ya. Jadi sebuah kelas di dalam Java hanya bisa mewarisi dari satu kelas saja, tetapi dia bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface. Interface itu apa? Interface itu hampir seperti kelas, tetapi semua metodenya itu abstrak. Ya, jadi interface itu seperti sebuah sifat gitu ya, sebuah sifat. Ya. Seperti kita ya, kita itu diturunkan dari orang tua, tetapi kita bisa saja mengimplementasikan sifat-sifat yang lain, gitu kan? Mengimplementasikan sifat-sifat yang lain. Misalnya, ya ilustrasinya begini. Jadi Nur Rahman itu subclass dari ayahnya gitu ya, ayah saya gitu ya. Tapi
karena kemudian kita sekolah kuliah, ya kemudian kita bisa juga kemudian masuk dalam kalangan maaf putus ya tadi ya, tiba-tiba wifi-nya kok putus. Jadi saya share screen lagi. Sekarang sudah masuk ya suara saya ya. Ya, jadi single inheritance dalam Java meskipun hanya bisa mewarisi dari satu kelas saja, tetapi dia bisa mengimplementasikan beberapa interface, di mana interface itu adalah seperti sifat-sifat ya, misalnya moveable, flyable, ya, serializable. Jadi objek-objek yang harus kita kirimkan ke jaringan misalnya itu harus mengimplementasikan interface serializable. Itu kalau di dalam Java. Ya, kalau di Android ada parcelable itu ya, yang sudah ada pakai Android ini pemrograman Android itu akan menemukan parcelable. Jadi sebuah objek itu bisa diparselkan. Kalau movable berarti dia bisa bergerak. Kalau flyable berarti dia bisa terbang. Sehingga kalau misalnya ilustrasinya adalah burung misalnya, seekor burung itu dia adalah unggas. Dia adalah unggas. Jadi dia adalah turunan dari unggas. Ya, kalau unggas nanti dari animal, jadi binatang itu macam-macam. Ada mamalia, ya, masuk ada unggas, kemudian unggas ada burung. Ya. Nah, burung ini nanti dia extend unggas, tetapi dia implements movable, implements flyable, dia bisa terbang, bisa bergerak. Ya. Tapi nanti kalau ayam misalnya, ayam itu hanya movable saja, dia tidak flyable. Ya fly-nya itu bukan, ya kadang ayam terbang Pak,
iya, tapi dia tidak terbang untuk berpindah kemana gitu ya. Yang sekitar loncat saja dibantu dengan sayapnya. Jadi single inheritance di dalam Java tidak kemudian membatasi fleksibilitas dari konsep inheritance sendiri. Kemudian, nah ini saya kira nanti dibaca sendiri ya. Ini juga jadi kata kunci yang digunakan extends ya kalau di Java. Kalau di bahasa lain tinggal menyesuaikan saja. Nah, kapan kita menerapkan inheritance? Kapan kita harus menggunakan inheritance ini? Kita perlu menggunakan konsep inheritance ini pada saat kita menjumpai ada suatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lain. Ya, ada kelas yang dapat dikembangkan dari kelas lain. Atau ada kelas yang ini bisa dikembangkan menjadi kelas-kelas yang lain. Itu kita menggunakan konsep inheritance. Ya, misalnya Anda membuat satu aplikasi untuk pengolahan data rental kendaraan misalnya. Rental kendaraan itu kan melibatkan ya tidak hanya satu jenis kendaraan. Maka nanti di dalam program Anda ya ada kelas misalnya apa namanya sedan misalnya. Ada kelas misalnya juga MPV. Kemudian ada bus misalnya. Yang kesemuanya itu tentu tidak serta-merta Anda buat kelasnya yang langsung spesifik ya, tetapi perlu dilakukan pembuatan kelas yang generalnya dulu, bahwa ada kelas kendaraan. Ada kelas kendaraan, kemudian dari kelas kendaraan baru kita inherit, ada truk, ada bus, ada sedan, ada MPV, ya. Kemudian ada barangkali apa namanya bus kecil ya atau minibus gitu ya. Yang itu nanti mungkin dalam tarifnya juga berbeda-beda. Ya, dalam tarif setiap kendaraan itu berbeda-beda. Di situ perlu ada konsep inheritance ya. Karena kalau kita menggunakan konsep yang spesifiknya saja, itu nanti kita akan kesulitan jika kita membutuhkan konsep yang generalnya, kita belum buat. Ya. Tapi sebaliknya juga, kalau kita hanya pakai konsep general, maka ketika kita bekerja dengan tarif-tarif yang itu adalah berdasarkan konsep yang spesifiknya, itu juga menjadi kesulitan juga. Maka yang general perlu kita buat, kemudian kita inherit menjadi yang spesifik. Sama seperti sistem informasi akademik juga gitu, ada konsep sivitas akademika, ada warga kampus, ya, ada mahasiswa, dosen, pendik, ya, kemudian ada KRS, ada mata kuliah. Ya, mata kuliah itu juga dibagi lagi, nanti ada mata kuliah praktikum, ada mata kuliah kelas, ada mata kuliah non praktikum non kelas seperti kerja praktek, skripsi, ya itu mata kuliah yang unik, yang seminar proposal. Ya, jadi mata kuliah juga dibagi-bagi lagi, ya. Seperti itu. Mahasiswa juga dibagi, ada mahasiswa yang reguler, ada mahasiswa internasional, ada mahasiswa misalnya bidik misi gitu ya. Ya, karena mungkin saja nanti rule untuk objek-objek yang spesifik itu berbeda-beda, sehingga kita perlu melakukan spesifikasi.
Ya, refining general solution to specific, karena yang spesifik itu akan diperlukan juga. Nah, ini contoh saja ya, contoh mungkin cukup sederhana contohnya. Ya, kelas pegawai ada nama, ada gaji. Kemudian kelas manajer ada nama, gaji, dan departemen. Kita harus amati bahwa kita tidak bisa membuat kelas yang terpisah seperti ini antara manajer dan pegawai. Ya, karena kalau diamati ini tadi pegawai atributnya nama dan gaji. Manajer ada nama, ada gaji, ada departemen. Oh, berarti manajer itu ada hubungannya nih sama pegawai. Ya. Kemudian kita simpulkan bahwa manajer itu adalah pegawai juga yang dia memimpin departemen misalnya. Ya. Jadi manajer itu adalah pegawai, dia adalah subset dari pegawai, dia adalah turunan dari pegawai yang mempunyai fitur baru, mempunyai atribut baru, yaitu departemen. Ya, itu hasil analisisnya. Ya, sehingga kalau penjelasannya gini ya, panjang lebar ini. Dari dua buah kelas di atas, kita lihat kelas manajer mempunyai data member yang identik sama dengan kelas pegawai. Hanya saja ada tambahan departemen. Sebenarnya yang terjadi di sana adalah kelas manajer merupakan perluasan dari kelas pegawai dengan tambahan data member departemen. Nah, di sini perlu memakai konsep inheritance, sehingga kelas manajer kita tulis demikian ini. Jadi manajer itu adalah pegawai yang memimpin departemen. Ya, rektor itu adalah dosen yang memimpin perguruan tinggi. Dekan itu adalah dosen juga yang memimpin fakultas. Kaprodi itu dosen yang memimpin program studi dan seterusnya. Ya. Jadi manajer adalah turunan dari pegawai. Manajer adalah subkelas dari kelas pegawai. Jadi hierarkinya pegawai di atas. Ya. Jadi berbeda dengan hierarki struktur organisasi. Kalau struktur organisasi itu yang lebih atas itu lebih berkuasa, powernya lebih tinggi. Tapi kalau di dalam inheritance itu yang kelas turunan itulah yang memiliki fitur, data item, dan metode yang lebih banyak. Ya, yang lebih banyak. Artinya dia lebih luas. Makanya namanya extend, perluasan. Ya. Jadi manajer adalah perluasan dari konsep pegawai. Konsep manajer adalah perluasan dari konsep pegawai. Ya kan? Misalnya kendaraan tadi. Ya, kendaraan. Kendaraan itu bisa mobil, bisa sepeda motor. Ya kan? Misalnya yang diperluas apanya? Ya, yang diperluas adalah bahwa sepeda motor itu adalah kendaraan yang mempunyai ya fitur-fitur yang mungkin bisa lebih ya. Jadi karena kalau kendaraan itu adalah dari general solution to specific ya, maka turunannya itu bisa memiliki atribut dan metode yang lebih luas atau dia lebih spesifik. Atribut dan metodenya lebih spesifik. Ya. Jadi kalau sepeda motor, kalau kendaraan misalnya punya metode namanya bergerak atau move. Ya, kalau sepeda motor punya metode move, tapi move-nya sudah lebih spesifik, move-nya sepeda motor. Jadi kalau mobil, move-nya beda lagi. Ya, lebih spesifik lagi ke mobil. Kalau move-nya kendaraan masih abstrak. Ya, kendaraan bergeraknya seperti apa? Ya kendaraan apa dulu? Kendaraannya motor atau mobil atau
kereta api atau pesawat terbang, gitu ya. Oke. Ini single inheritance tadi, multi level inheritance ya, yang inheritance berlevel-level. Nah ini ya, jadi dari kelas pegawai, employee, ya, employee misalnya punya nama, ini pakai diagram kelas ya, penjelasannya pakai diagram kelas. Ini single dan multi level inheritance. Jadi dia single inheritance tapi multi level. Employee punya nama, gaji dan tanggal lahir. Ya. Kemudian diturunkan menjadi ya, karyawan itu ada engineer, ada manajer, ada sekretaris, ya, ada sekretaris. Nah, manajer punya tambahan lagi data item namanya department. Nah, dari manajer bisa diturunkan lagi. Ternyata ada konsep namanya direktur. Oh, direktur itu siapa? Direktur itu ya karyawan. Ya. Direktur itu ya karyawan, dia memimpin manajer, dan dia punya car allowance. Selain punya nama, gaji, tanggal lahir, punya departemen juga, dia punya car allowance. Ya, car allowance, punya tunjangan untuk kendaraan. Kalau manajer tidak punya car allowance. Jadi semakin atas semakin sempit, semakin ke bawah semakin luas konsepnya. Ya, employee sempit, hanya punya 3 atribut, manajer lebih luas lagi, punya 4 atribut karena tambah 1, director punya 5 atribut, ya, karena tambah 1 lagi. Ya. Ya. Jadi manajer itu ya pegawai, direktur ini ya pegawai juga, tetapi yang mempunyai atribut yang lebih. Sama seperti Panglima TNI itu ya prajurit, ya jangan dianggap kalau prajurit itu yang tingkat bawah itu, semua itu prajurit. Maka sumpah prajurit itu kan tidak hanya untuk yang kelas bawah kan ya, sumpah prajurit itu apakah tidak berlaku bagi para jenderal itu? Kalau oh itu kan sumpah prajurit, saya kan bukan prajurit, saya jenderal. Emang ada sumpah jenderal? Sumpah prajurit itu ya untuk semuanya, ya, Sabta Marga misalnya. Ya, karena semuanya prajurit, ya. Jenderal itu ya prajurit, ya, tetapi yang memiliki, ya, kalau Panglima TNI berarti prajurit yang memiliki pangkat dan memiliki ya atribut dan metodenya melebihi dari prajurit secara umum, ya, karena semua prajurit, ya. Mereka punya atribut tambahan, ya, ketika diangkat menjadi Panglima TNI atau menjadi kepala staf, ya, atau menjadi pangdam, ya, atau menjadi pangdam itu kalau daerah, kalau kabupaten namanya apa? Kalau pangdam kan daerah berarti tingkat provinsi, ya, kalau tingkat kabupaten namanya apa? Jadi tingkat kecamatan ada rayon militer dan ramil. Nah, itu semuanya adalah prajurit. Dari atas sampai bawah namanya prajurit. Ya. Seperti rektor itu juga dosen, ya kan? Maka sekalipun rektor harus mengikuti undang-undang yang mengatur tentang dosen. Ya. Tidak kemudian, bahkan saya rektor, saya nggak ikut undang-undang dosen, ya enggak, karena rektor itu adalah juga dosen. Lebih atas lagi nanti konsep yang lebih general lagi adalah ASN, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu banyak sekali pembagiannya. Ya, dosen itu termasuk aparatur sipil negara. Tendik itu juga aparatur sipil negara. Ya, jadi ada pegawai-pegawai di dinas, ya, baik
provinsi maupun kabupaten sampai ke pusat. Ya. Auditor di Inspektorat Jenderal itu juga ASN. Jadi ASN itu konsep ya yang paling abstrak ya. Aparatur negara yang paling ya, aparatur negara itu bisa aparatur sipil, bisa aparatur militer. Ya, kalau ASN itu aparatur sipil. Kalau tentara, polisi itu aparatur militer. Ya, tentu yang mengatur berbeda. Ya, jadi ini adalah konsep ya, inheritance ya. Ketika kita menemukan entitas-entitas yang kita bahas di dalam sistem yang mau kita buat itu adalah ada saling keterkaitan. Oh, manajer itu sebenarnya employee. Oh, direktur itu sebenarnya employee. Ini bisa dijadikan ya, kita buat hierarkinya seperti itu. Ya, jangan sampai setelah belajar OOP ini, ketika Anda membuat sistem yang melibatkan hal-hal seperti ini, kemudian Anda tidak menggunakan inheritance. Ya, employee berdiri sendiri, manajer berdiri sendiri, director berdiri sendiri. Nah, itu berarti konsep inheritance-nya tidak digunakan. Oke, pengaksesan data. Oke, nanti dibaca ya. Langsung saya contohnya aja. Ya. Jadi ketika kita berada pada kelas subkelas, ya, kelas turunan, ya, maka bagaimana kita mengakses data yang ada di dalam kelas super atau kelas induk atau super kelas? Ya, caranya adalah menggunakan kata kunci super. Ya, kalau this kemarin adalah untuk merefer this class. Sedangkan super itu untuk merefer super class. Jadi kalau super class dot nama sama dengan n, berarti n ini akan masuk ke dalam atribut nama miliknya siapa, bukan miliknya manajer. Karena manajer tidak punya nama. Yaitu miliknya induknya, yaitu pegawai. Jadi super titik nama sama dengan n ini akan masuk ke dalam atribut nama dari pegawai. Tapi this department sama dengan d ini akan masuk ke dalam atribut department of this class. Ya, itu cara mengakses ya atribut pada super class, yaitu menggunakan kata kunci super. Nah, kemudian kita bicara tentang kontrol pengaksesan, ya. Kontrol pengaksesan, misalnya di sini di dalam kelas pegawai kita buat ternyata atribut nama itu private. Ini akses modifier ya, kemarin sudah dibahas, ada private, ada protected, ada default, ada public, ada 4 ya. Nah, kalau di setting private di dalam kelas pegawai, kemudian tiba-tiba di dalam kelas manager mengakses seperti ini, ya, ini akan terjadi satu ya, kesalahan. Kesalahan yaitu atribut nama tadi tidak bisa diakses karena private. Nah, private itu membatasi akses terhadap atribut hanya bisa dilakukan dari dalam kelas itu sendiri. Karena atribut nama itu adalah milik kelas pegawai, maka dia tidak bisa diakses secara langsung dari kelas manajer. Meskipun manajer itu adalah kelas turunannya dari pegawai. Ya. Meskipun itu adalah kelas turunan dari pegawai. Ya, tidak bisa. Nah, ini membuktikan bahwa kelas manager tidak mewarisi data member nama dari parent. Jadi atribut-atribut yang diwariskan ke subkelasnya itu hanya atribut yang non-private.
ya, non private. Jika kita menginginkan atribut nama ini tidak diwariskan, ya ini berarti kalau kita set private, maka atribut nama ini tidak diwariskan ke turunannya, ya, maka akan dicegah jika ada pengaksesan langsung. Ya, gitu. Kalau kita ingin memberikan akses ya jangan private, ya, minimal adalah protected, ya, minimal protected. Atau kita default saja, kita default. Nah ini adalah kontrol pengaksesan daftarnya, saya kira sudah jelas semua ya. Private itu hanya dari kelas yang sama, default itu bisa dari kelas yang sama atau dari luar kelas tetapi package-nya sama. Protected itu dari kelas yang sama bisa, dari package yang sama bisa, dari package lain, dari subclassnya bisa. Sedangkan public itu semuanya bisa, dari keempat-empatnya bisa. Ini. Nah, kemudian kita beranjak kepada bagaimana override method. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa override method itu adalah mengimplementasikan kembali ya metode-metode yang ada di dalam superclass ya dengan cara yang berbeda karena alasannya sudah tidak relevan dengan kelas tersebut. Ya. Jadi untuk beberapa pertimbangan terkadang kelas asal itu apa namanya? Kelas asal itu kelas turunan gitu. Perlu mempunyai implementasi berbeda dari metode yang khusus dari superclass tersebut. Oleh karena itu, metode overriding digunakan. Jadi subclass dapat mengesampingkan metode yang didefinisikan oleh superclassnya ya, dengan menyediakan implementasi baru dari metode tersebut. Itu disebut dengan overriding method atau method overriding atau override method. Ya, contohnya, method distance pada kelas point tidak lagi relevan untuk subclass point 3D. Ya. Ya. Jadi kita punya kelas point misalnya, point yang dua dimensi. Point dua dimensi itu kan atributnya hanya x, y. Hanya x dan y. X itu adalah sumbu x, y itu adalah sumbu y-nya berapa. Koordinat Kartesius. Nah, ketika kita menurunkan ya kelas point menjadi point 3D, ya, maka metode distance itu adalah metode yang mengukur jarak antara dua titik. Ya. Metode distance sudah tidak relevan pada kelas point yang 3 dimensi. Kalau poin 2 dimensi kan jelas ya. Poin 2 dimensi rumusnya untuk distance kan pakai rumus apa? Pakai rumus Pythagoras. Ya kan? Jadi misalnya x, y dari titik A adalah 3,4. Kemudian x dan y dari poin yang B itu adalah misalnya ya misalnya berapa? 3,4 berarti 7, berapa? Ya kan? Atau 3,0 ya, 3,0 kemudian 7,3 misalnya. Ya kan? Maka kan cara mengukur jaraknya antara titik A dan titik B itu adalah menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kalau rumusnya mengukur jaraknya untuk titik 2 dimensi digunakan untuk titik 3 dimensi, di mana titik 3 dimensi itu menambahkan satu data baru atau atribut baru yaitu sumbu Z ya, X, Y, Z.
Kalau metodenya masih menggunakan metodenya superclass-nya, maka tidak relevan. Ya, tidak relevan sehingga harus mengimplementasikan ulang, ya, menyesuaikan untuk rumusnya menghitung jarak titik 3 dimensi karena melibatkan sumbu Z, ya, sedangkan distance pada superclass-nya tidak melibatkan sumbu Z. Sehingga kalau dipaksakan tetap menggunakan superclass-nya tidak relevan, ya, nanti bisa hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, itu ya. Itu namanya overriding method, ya. Nama metodenya harus sama-sama distance, ya, jangan berbeda, ya, harus sama. Kemudian ada metode final, ada kelas final. Metode yang kita berikan kata kunci final di depannya ini tidak dapat di override, ya. Berarti kita mengunci untuk supaya tidak di override oleh subclassnya. Ya, misalnya Anda bikin library, lalu pada metode tertentu Anda kunci, ada kata kunci final. Ya sudah, nanti yang menggunakan library Anda nggak akan bisa mengoverride itu. Pokoknya dipaksa harus pakai metode itu. Begitu juga dengan kelas. Kelas kalau final, maka tidak dapat dibuat subclass. Ya. Kelas final contohnya di Java adalah kelas string. String itu adalah deklarasinya adalah final class string. Maka Anda tidak bisa membuat kelas yang di-extend atau diturunkan dari kelas string. Tidak bisa. Karena Java sudah menetapkan bahwa string itu adalah kelas final atau final class, tidak bisa di-inherit. Ya, tinggal pakai sajalah, sudah tidak usah dikembang-kembangkan lagi kelas string itu, tinggal gunakan saja. Ya, tapi kelas-kelas yang lain banyak juga yang masih bisa digunakan. Kemudian, oh ya, kata kuncinya ya menggunakan kata kunci final saja. Kemudian metode statik pernah kita bahas. Ya. Metode statik itu otomatis final. Ya, metode statik otomatis final. Ya, kita tidak tambahkan kata kunci final juga kalau metode statik itu tidak bisa di override. Ya, tidak bisa di override. Itu catatan-catatan. Ya. Nah, ini tadi kata kunci super sudah. Oke. Nah, tambahan lagi ya, kata kunci super tadi selain untuk mengakses data atau atribut pada kelas super atau mengakses metode, ya ini metode pada kelas super juga bisa mengakses konstruktor pada kelas induknya. Ya. Kalau dulu kita mengakses konstruktor dari kelas kita sendiri, konstruktor lain kita gunakan this, tetapi kalau super ini berarti mengakses super konstruktor, ya. Mengakses konstruktor milik super kelasnya. Nah, ada aturan pemanggilan konstruktor dari super kelas, ya. Ini kurang R ya, konstruktor. Ada aturan pemanggilan konstruktor dari superclass. Yang pertama, pemanggilan konstruktor superclass itu harus dijadikan pernyataan pertama dalam konstruktor. Jadi tidak boleh jadi statement kedua bahkan ketiga, nggak boleh, harus pertama. Jadi pemanggilan konstruktor induk itu harus menjadi statement pertama di dalam konstruktor yang memanggilnya. Kemudian pemanggil
konstruktor induk yang super itu hanya dapat digunakan dalam definisi konstruktor. Jadi memanggil konstruktor induk hanya bisa dilakukan dari konstruktor anaknya. Jadi memanggil konstruktor induk tidak bisa dilakukan dari metode. Harus dari konstruktor subkelasnya. Ya. Kemudian memanggil konstruktor this dan super ini tidak boleh terjadi dalam konstruktor yang sama. Jadi dalam satu konstruktor kita memanggil konstruktor induk, juga memanggil konstruktor yang lain di dalam satu kelas itu tidak boleh. Tidak boleh bareng seperti itu. Ya, itu aturan-aturan di dalam memanggil konstruktor. Nah, contoh di sini, ya, misalnya ada kelas parent, ada child, extend parent. Ya. Ketika kita tampilkan X itu adalah atribut miliknya sendiri. Ya, this X juga sama, atribut miliknya sendiri. Tapi kalau super.x berarti atribut miliknya parent. X-nya dari parent. Sehingga di sini 5, di sini 10. Kemudian statement yang kedua ini menghasilkan 10 juga. Sedangkan yang ketiga menghasilkan 5. Ya. Kemudian kalau di sini misalnya child test, new child. Ya. Test titik info 20 akan masuk ke X ini. Oh maaf, yang ini tadi 20 ya. X ini dari parameter, maaf. Ini saya tadi tidak melihat bahwa ini metode. X ini dari parameter berarti 20. Sedangkan this X ini isinya 10. Super X ini isinya 5. Jadi itu apa namanya untuk memperjelas posisi dari this X dan super.x. Ya, kata kunci this dan kata kunci super. Jadi saya ulangi bahwa X di sini 20 karena X yang ini diambil dari X-nya parameter sehingga 20. Sedangkan this X ini adalah X milik kelas child yaitu 10. Sedangkan super.x ini berarti mengakses X miliknya superclass yaitu kelas parent yaitu sama dengan 5. Ini ya hasilnya tadi. Kesimpulannya ini tadi penjelasannya. Nah, kemudian ini catatan lagi bahwa konstruktor itu tidak diwariskan. Jadi konstruktor dari parent class itu tidak dapat diwariskan ke subkelasnya. Jadi yang bisa diwariskan hanya atribut dan metode. Sedangkan konstruktor tidak diwariskan. Artinya kalau superclass punya konstruktor, kemudian tidak serta-merta subkelasnya otomatis punya konstruktor, tetapi subkelas itu harus membuat konstruktor sendiri. Konstruktor di dalam subkelas bisa saja memanggil konstruktor superkelasnya, ya. Jika memang di dalam subkelas itu konstruktornya ingin menginisialisasi nilai-nilai atribut yang ada di dalam superkelas. Ya, nanti di praktikum Anda akan praktekkan ya, seperti ini. Di modul praktikum ada. Pemanggilan konstruktor parent harus dilakukan pada baris pertama dari konstruktor subkelas. Nah, tadi sudah yaitu aturan pemanggilan konstruktor. Jika kita tidak mendeklarasikannya secara eksplisit, maka compiler Java akan menambahkan deklarasi pemanggil konstruktor parent class di konstruktor subkelas. Jadi jika kita ternyata tidak memanggil konstruktor parent,
di dalam konstruktor subkelasnya sebenarnya Java secara implisit akan menambahkan pemanggilan konstruktor parent secara otomatis. Ya, meskipun bisa jadi itu tidak sesuai keinginan kita atau tidak sesuai kebutuhan kita. Ya, tetapi otomatis akan ditambahkan. Jadi urutan eksekusinya sebenarnya sebelum subkelas menjalankan konstruktornya sendiri, subkelas akan menjalankan konstruktor superkelas terlebih dahulu. Ya, jadi kalau hierarki inheritance kita itu ada 10 level misalnya, maka kelas yang paling bawah, yang subkelas terakhir, itu konstruktornya itu akan dijalankan paling terakhir sebenarnya. Ya, karena yang akan dijalankan itu konstruktor induknya terlebih dahulu. Ya, jadi subkelas yang kedua menjalankan konstruktor induknya, kemudian subkelas ketiga menjalankan konstruktor dari subkelas kedua, yang keempat menjalankan konstruktor dari subkelas ketiga, dan seterusnya sampai subkelas 10 dia akan menjalankan konstruktor induknya yang subkelas 9. Hal ini terjadi karena secara implisit, tadi ya, secara implisit konstruktor subkelas ditambahkan pemanggil super yang bertujuan memanggil konstruktor superkelas oleh compiler. Jadi memang antara subkelas dengan superkelas itu memang ya, terjadi saling memanggil konstruktor. Ya, meskipun kita tidak deklarasikan secara eksplisit, tapi secara implisit nanti akan ditambahkan sendiri, karena itu wajib. Ya, misalnya seperti ini, kelas parent, kemudian kelas child, extend parent, nggak ada apa-apanya, kosong. Ya, ini otomatis nanti akan dibuat di sini ada konstruktor memanggil konstruktor dari parent. Nah, kalau kita membuat inheritance baru seperti ini baru namanya copy. Ya. Jadi child itu sama dengan persis dengan parent. Sama persis, tidak ada penambahan apa-apa, kecuali hanya mewarisi saja. Ya, bahkan bisa lebih kecil di childnya. Karena apa? Karena di dalam parent mungkin tidak semuanya atribut dan metodenya di set public atau mungkin ada yang private. Yang private itu tidak diwariskan, sehingga bisa jadi yang child ini lebih sedikit atributnya dan metodenya. Jadi pada saat program dikompilasi, maka compiler Java akan menambahkan pertama konstruktor kelas parent. Jadi ketika sebuah kelas itu tidak ada konstruktornya, sebenarnya secara implisit Java akan menambahkan konstruktor tanpa parameter. Ya. Kemudian jika di dalam subkelasnya juga tidak ada, maka otomatis akan ditambahkan juga konstruktor tanpa parameter, dan di dalamnya nanti akan dipanggil konstruktor dari superkelasnya, yaitu kelas parent. Ya, ini maksud dari urutan-urutan itu. Jadi konstruktor kelas parent akan dibuat, konstruktor kelas child juga akan dibuat, kemudian pemanggilan konstruktor kelas parent di konstruktor kelas child itu akan dibuat, akan ditambahkan oleh compiler Java. Ya, sehingga secara eksplisit sebenarnya seperti ini yang terjadi. Jadi ini akan ditambahkan otomatis, kemudian ini juga akan ditambahkan otomatis, dan di dalamnya juga ada pemanggilan konstruktor kelas parent. Ya, meskipun kode program kita hanya begini, yang ini kosong, ya, tetapi sebenarnya oleh compiler akan ditambahkan konstruktor seperti ini. Nah, ini contoh yang salah. Ya, pemanggil super ini diletakkan di baris kedua. Ini nggak boleh.
Jadi di dalam konstruktor child itu memanggil super ini memanggil konstruktor induknya, kelas parent ini, itu harus diletakkan pada baris pertama, seperti yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini sudah benar. Ya. Jadi tidak bisa diletakkan di baris kedua. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana? Ya. Kelas parent ini punya atribut nama, atribut parent name, dan punya konstruktor. Sedangkan kelas baby dia punya atribut, punya metode cry, tapi tidak punya konstruktor. Nah ini tadi yang saya sebut bahwa konstruktor tidak diwariskan. Sehingga ketika kelas parent ini punya konstruktor, kelas baby-nya tidak mendeklarasikan konstruktor, maka akan terjadi error ketika Anda membuat objek baby. Ya, error. Kenapa? Karena kelas baby ini belum punya konstruktor. Dan itu tidak otomatis, karena dia tidak diwariskan. Gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang inheritance. Tentu setelah melihat video yang kemarin itu, tentu Anda mestinya banyak pertanyaan untuk didiskusikan. Saya beri kesempatan, silakan kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan ya, terkait dengan penjelasan saya maupun experience pengalaman Anda sendiri ataupun dari video inheritance kemarin. Ya. Tentu banyak video yang bisa Anda simak di YouTube ya. Anda bisa cari sendiri sebenarnya yang menurut Anda lebih gampang dipahami yang mana. Kemarin hanya saya pilihkan salah satu saja. Ya, sebenarnya selain yang itu juga Anda bisa menyimak. Ya. Yang jelas bahan belajar kita pada era digital sekarang ini tidak terbatas hanya dari satu sumber saja, jadi dari banyak sumber. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan sambil presensi di daring ya silakan. Sekali lagi UTS-nya Jumat depan, itu materinya sampai dengan ini aja ya sebelum inheritance ya. Jadi inheritance besok untuk assessment yang berikutnya aja. Ya, jadi basic Java language ya, basic Java language sampai dengan OOP dasar kemarin itu ya. Sampai dengan konstruktor itulah ada konstruktor konstruktor overriding, ada method overriding gitu. Sampai situ saja. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Kalau tidak ada, mau tanya Pak. oh iya silakan Mas Ramadan. Kan ada yang namanya single inheritance sama multiple inheritance. Ya. Nah, saya dengar itu katanya multiple inheritance itu ada banyak problem ya Pak. Ya. Ya terus? Ya terus kalau misalnya banyak problem gitu, tapi kenapa masih bisa ada di seperti bahasa C++ gitu? Atau apa memang ada kasus yang memang butuh super kelasnya yang parentnya 2 itu? Oh, oke. Ya, jadi kalau problem yang Anda dengar apa katanya? Yang Anda yang dimaksud Mas Ramadan yang katanya tadi dengar-dengar banyak problem itu apa? Problem apa? Lupa saya Pak. Ada baca gitu kalau di Java gitu ada
yang membuatnya nggak bisa kayak misalnya diamond problem atau gitu? Ada ini ya, ada kalau yang saya tahu itu debugging problem. Jadi kalau sebuah kelas itu parent-nya bisa lebih dari satu, karena penelusuran kesalahan itu kan paling dilakukan itu dari subclass ya. Penelusuran kesalahan itu pasti dilakukan dari subclass. Misalnya hierarki inheritance kita ada 10 level. Maka ketika terjadi error, itu akan didebugging dari subclass yang paling bawah. Terus dia naik ke atas, kalau tidak ditemukan di subclass nomor 10, dia naik ke parent-nya. Kalau tidak ditemukan situ, naik lagi ke parent-nya lagi, naik lagi terus sampai ujung. Nah, kalau kita gunakan single inheritance, maka ketika kita melakukan debugging, naiknya itu kan pasti hanya satu jalur. Jadi penelusurannya itu path-nya path tunggal. Sedangkan kalau kita menggunakan multiple inheritance, itu path-nya bisa cabang-cabangnya itu bisa 2, bisa 3 gitu ya. Misalnya nih dari kelas kelas B mau ditelusuri kesalahan ke atas. B ini induknya ternyata ada 3. Nah dari 3 ini mau kemana dulu? Ya, misalnya induknya ada, nah, misalnya kelas D gitu ya, kelas D induknya ada A, B, C. Mau ke A dulu, atau ke B dulu, atau ke C dulu. Nanti begitu kita pilih ke A itu punya induk lagi, dan mungkin juga multiple lagi. Terus naik lagi bisa multiple lagi, nah itu bisa ya kemudian proses debugging itu menjadi tidak efisien. Ya, bahkan bisa saja juga tidak efektif, ya tidak ketemu karena waktunya habis misalnya. Nah, kalau kita telusuri ke kiri, ke A misalnya, naik ke A, kemudian A punya cabang lagi, harus kita pilih salah satu lagi, naik lagi, ke atasnya juga punya cabang lagi. Ternyata error yang sebenarnya tidak di jalurnya A, nah, itu kan sangat tidak efisien. Nah, ternyata errornya ada di jalur B atau dari jalur C. Padahal sudah ditelusuri dari A nggak ada, terus ke B nggak ada lagi, padahal cabangnya sudah bercabang-cabang banyak gitu. Ternyata ditemukan di jalur C. Nah, itulah yang menyebabkan ya, itulah yang kemudian di dalam Java multiple inheritance-nya C++ ya. Meskipun Java itu dibangun menggunakan C++, itu kemudian tidak digunakan, tidak dipakai multiple inheritance-nya C++ di dalam pemrograman Java. Ya, adapun kritik terhadap wah itu ya nanti repot kalau single inheritance, satu objek tidak bisa mewarisi lebih dari satu objek, tidak bisa mewarisi dari 2 objek. Nah, tadi solusinya adalah menggunakan interface tadi. Ya, sehingga satu kelas hanya bisa mewarisi dari satu kelas yang lain, tetapi dia bisa mengimplementasikan sifat-sifat ya, yang lebih banyak. Saya kira gitu, Mas Ramadan, yang saya tahu ya. Ya, baik Kak. Ada lagi? Yang lain? Ya. Kalau ada permasalahan ketika Anda praktik, itu juga bisa disampaikan di sini, nanti kita bahas gitu ya. Kalau ada ya, ketika Anda mempraktikkan ternyata ya terjadi masalah. Ya saya kira sih mahasiswa sekarang lebih mudah lagi ya, karena tutorial itu banyak sekali ya. Akses YouTube juga ya. Kalau zaman saya kuliah dulu ya hanya betul-betul mengandalkan praktikum itu. Praktikum modulnya juga modul tercetak, betul-betul harus tidak bisa copy paste gitu ya. Waktu itu ya belum ada internet ya sekarang lah, jadi nggak bisa searching-searching, ya hanya mengandalkan modul dari dosen dan dari asisten di lab saja. Ya, itu yang kita ketik, kalaupun 2-3 halaman ya kita ketik, benar-benar diketik sendiri.
tidak bisa copy paste karena tidak diberikan filenya juga. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kita semua. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.